Oke teman-teman, ini video kali ini saya ingin menerangkan kepada teman-teman semua cara buat lepas ini gigi pompa oli yang sudah rata kemakan sama sama temengnya ya, sama keteng ini udah kemakan. Ini otomatis kalau gigi pompa oli yang udah seperti ini udah pasti oli dari mesin ini nggak naik ke bagian head ataupun bagian dekselnya. Jadi ini wajib teman-teman semua ganti ya. Kalau menemukan masalah seperti ini di sepeda motor teman-teman semua ataupun pemula semua yang melakukan pembongkaran terhadap sepeda motor pelanggan atau bahkan sepeda motor sendiri, kalau umpamanya gigi pompa oli udah seperti ini, nggak ada giginya ini udah wajib teman-teman semua ganti. Nah, kalau umpamanya nggak diganti gimana Bang? Apa masalah yang disebabkan oleh gigi pompa oli? Jika teman-teman semua tidak mengganti gigi pompa oli yang udah bermasalah seperti ini, otomatis oli nggak akan nembak ke bagian depan, itu bagian head dan juga bagian close ganda serta perangkat lainnya. Jadi bagian as clip, close ganda, lonceng close dan perangkat lainnya itu mudah haus. Itu resiko dari teman-teman nggak ganti ya. Ini kita tutorialkan kepada teman-teman semua tanpa lepas bagian bak close ataupun belah mesinnya. Jadi ini gigi pompa oli yang masih bagus, yang tadi baru saya beli, yang baru. Nah ini nih ya, gigi pompa oli yang barusan saya beli. Ini akan saya pasangkan ke sini. Nah, perbandingan sama yang lama. Ini kan nggak ada giginya, udah rata atau udah rontok ya. Jadi ini yang baru masih ada gigi. Yang fungsi gigi ini apabila ketengnya berputar ataupun rantai temengnya ini berputar, dia ikut berputar. Nah, itu cara kerja dan memutar pompa oli yang berada di sebelah sana dan oli naik ke bagian head. Kalau ini udah rata seperti yang ini, otomatis dia nggak ikut mutar. Kalau ketengnya berputar, dia nggak akan mutar. Jadi pompa oli nggak mutar dan oli nggak naik, gitu ya. Itu penjelasan dari fungsi dari gigi pompa oli ini. Jadi ini kita tunjukkan kepada teman-teman semua cara mudah pergantian gigi pompa oli tanpa pembelahan mesin ataupun lepas bak close sana, itu nggak perlu. Kita cukup bongkar bagian bak sini. Nah lanjut. Next. Nah kita lepas terlebih dahulu rantai ketengnya ya. Ini buat pembongkaran di bagian sini saya nggak praktekkan karena tadi saya cuman ngecek aja. Pertama saya cuma ngecek aja ada masalah lain atau enggaknya di bagian mesin ini, karena saya bongkar bagian depan ternyata ada masalah terdapat di gigi pompa oli sini. Jadi saya ganti juga gigi pompa olinya. Sekalian saya bikinkan konten buat teman-teman semua yang baru ataupun yang udah sering hadir di channel saya. Jadi saya praktekkan kepada teman-teman semua biar teman-teman semua tahu cara ganti gigi pompa oli tanpa belah mesin ataupun bongkar dari bagian bak close sana. Ke proses pergantiannya, jadi untuk langkah pertama teman-teman semua gunakan obeng minus yang udah nggak kepake ataupun yang jenis kayak gini lah ya, yang agak tajam, dan ketok di bagian sini. Ini kan besi, di sini karet. Jadi di luar sini giginya besi, di tengah karet, di sini besi. Jadi kita ketok di bagian karetnya. Jangan bagian besi ya, di bagian karet sini kita ketok. Nah, seperti ini. Sekeliling, putar ya. Keliling, ketok sampai dia nanti jebol di bagian karetnya. Jangan terlalu kencang, nanti takutnya malah krekesnya yang jebol ya. Jadi teman-teman semua agak berhati-hati. Namun cara ini cara mudahnya kalau umpamanya teman-teman nggak mau belah mesin ataupun bongkar lebih ribet. Jadi ini cara mudah yang biasa saya pakai dan alhamdulillah aman-aman aja. Nah ini ya, perlahan aja buat teman-teman semua. Ini prosesnya jangan terlalu terburu-buru ya. Jadi kalau umpamanya belum bisa kecabut, teman-teman kembali tokok di bagian sini, berarti dia belum jebol total. Nah nah ini ya, ini yang saya maksud.
pelepasan dari as ataupun baut menuju ke pompa oli sebelah sana. Nah, ini saya lebih perjelaskan. Nah, ini ya, ini yang tadi kita ketok. Nah, posisinya dia seperti ini tadi. Jadi kita ketok sekeliling ini ataupun di keliling dari bagian tengah sini kita ketok dan sampai dia jebol, tinggal kita tarik ini keluar gitu. Seperti yang kita praktekkan tadi. Nah, itu proses dari pelepasan ini. Lanjut kita ke lepas di bagian sini dan kita gerenda nantinya di bagian dratnya. Nah, lanjut kita ke proses berikutnya buat proses pergantiannya. Oke. Nah, ini buat pelepasan dari di bagian tengah gigi pompa oli yang lama itu kita gunakan cara seperti ini. Ini di bagian ujung kita jepit pakai tang. Kita gunakan 2 tang ya. 2 tang buat proses pelepasan di bagian sini. Lanjut ke yang satunya. Nah, seperti ini. Jadi ini udah lepas total ya gigi pompa oli yang lama. Jadi kita perlu pemotongan di bagian asnya ini ataupun bagian drat sini ya. Nah, ini perlu proses pemotongan dan kita beri garis ataupun titik dimana buat nahan nanti kita belah di bagian tengahnya buat mempermudah kita proses pemasangan dari gigi pompa oli yang baru. Nah, ini ya, buat proses pemasangan gigi pompa oli yang baru kita perlu pemotongan di bagian sini. Oke, kita lanjut ke proses pemotongannya. Buat teman-teman semua, nah ini kira-kira segini dan di tengahnya kita beri untuk penahanan nanti pakai obeng minus ya. Kita fungsinya ini pembelahan bagian tengah ini untuk kita mempermudah nanti pas pemasangan kita bisa nahan pakai obeng minus. Oke, lanjut kita ke proses pemasangannya aja. Nah, lanjut kita ke proses pemasangannya. Ini setelah kita lakukan pemotongan tadi, tinggal kita pasangkan ke posisi semula. Paskan di mana titik yang mana posisinya itu ke dalam seperti ini. Nah, tinggal kita pasangkan gigi pompa oli yang baru. Nah, seperti ini. Tinggal kita putar di mana posisi nantinya dia pas dratnya dan dia posisinya udah nggak mereng ya. Usahakan ini giginya nggak mereng pas pemasangan. Nah, jadi fungsi dari titik yang di tengah tadi kita beri garis itu untuk nahan pas kita ngunci ini. Nah, ini ya, kita tahan pakai obeng minus ataupun kalau obeng minus nggak ada yang kecil, nggak punya obeng minus yang kecil, bisa bikinkan dari jari-jari ya. Lanjut kita tahan, kemudian putar sampai
terasa udah cukup buat teman-teman semua. Nggak perlu ini harus kencang, perlu diketok, nggak perlu ya, nggak butuh pengetokan di bagian sini, cukup kencang aja udah, dia nggak akan lepas karena dia posisi mutar, dia ngunci. Pas ini berputar dia posisinya ngunci, jadi nggak akan lepas kecuali perputarannya seperti ini, dia mutarnya arahnya itu arah ngunci. Jadi ini nggak perlu kita ragu ini lepas, ini nggak mungkin lepas ya. Jadi buat teman-teman semua, proses ini aman dan alhamdulillah udah sering saya lakukan metode ini dan dia aman-aman aja, nggak ada proses yang mengakibatkan ini giginya cepat habis ataupun cepat rontoknya, itu nggak mungkin ya, atau ini lepas itu nggak mungkin sama sekali, nggak mungkin lepas di bagian gigi pompa oli ini. Jadi itu proses pergantian dari gigi pompa oli tanpa lakukan belah mesin ataupun lepas krekes di bagian tengah. Jadi buat teman-teman semua yang baru pemula, ini saya sarankan buat teman-teman semua, pemotongan jangan sampai terlalu pendek ataupun kalau umpamanya kepanjangan nanti agak sulit masuknya. Jadi buat teman-teman semua takar aja, potong secukupnya dan tes kalau umpamanya agak sulit masukkan bagian gigi pompa oli, kembali potong lebih pendek lagi. Jadi itu aja buat takaran teman-teman semua. Buat milinya saya kira-kira aja seperti yang saya praktekkan kepada teman-teman tadi. Posisi, panjang dan juga pemotongannya saya juga udah praktekkan, dan juga di video sebelumnya saya udah pernah bikinkan video juga tutorial seperti ini. Kalau rasanya ini belum cukup buat teman-teman semua, bisa diulang videonya ataupun cek video saya yang lain. Oke. Terima kasih banyak udah hadir di video saya kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.